Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kurniawan dari Prodi Sistem Informasi UT Jakarta 2025 semester 1. Oke, kali ini aku mau mempresentasikan tugas 1, yaitu membuat flowchart dan pseudocode. Ya kan? Jadi nanti dalam materi ini aku akan menjelaskan flowchart yang berisi materi atau teori tentang proses penggajian ya, yaitu nanti ada golongan gaji, ada golongan lembur, dan beserta total gaji lemburnya. Nah, nanti setelah ditemukan dua itu, lembur dan gaji pokok, kita akan totalkan jadi gaji bersihnya ya. Oke, kita langsung aja ke flowchart-nya. Oke, di sini aku membuat flowchart ya, yang simple, yang benar-benar mudah dipahami, dan yang kedua flowchart menggunakan logic ya. Nah, nanti untuk flowchart logiknya kita menggunakan flowgorithm. Oke. Nah, di sini tuh kita bisa run. Oke, seperti ini logiknya. Kita masukkan golongan gaji, misalkan apa? A. Oke, masukkan jam lembur 2 jam. Oke. Nah, di sini sudah keluar ya. Kategori lembur Anda 2, persentase lemburnya adalah 0,32 atau 32% dari gaji pokok. Jadi totalnya adalah 6,6 juta. Oke. Nah, di sini aku akan menjelaskan flowchart yang sederhana ini ya. Yang pertama, aku membuatnya di Draw.io. Nah, di sini tidak ada logic, di sini hanya manual gambar ya. Manual gambar, benar-benar manual. Yaitu kita back lagi pengertian flowchart dan fungsinya, yaitu adalah bagan alur ya. Bagan alur diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Yang intinya yaitu fungsi utama dari flowchart adalah memberikan gambaran ya, jalannya sebuah program atau proses sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Nah, di sini walaupun kita membuatnya dengan manual, tapi di sini aku membuatnya menggunakan simbol-simbol yang memang direkomendasikan ya, atau standar seperti ini. Untuk simbol mulai kita menggunakan oval ya, oval atau lingkar. Nah, ini bisa sebut juga terminator ya, atau simbol yang menyatakan awal atau akhir ya. Nah, di sini untuk simbol kedua yaitu input atau output ya. Dia berbentuk kubik gitu. Nah, untuk yang ketiga adalah dia adalah decision, yaitu simbol yang menunjukkan kondisi tertentu akan menghasilkan kemungkinan jawaban yang ya atau tidak. Oke. Nah, untuk kotak ini adalah simbol proses ya, kotak ini. Oke, di sini kita lanjut lagi jam lembur. Oke, di bawahnya jam lembur ini lanjutannya ada proses lagi ya. Di sini ada 1 jam yaitu 30%, 2 jam 32%,
3 jam 34%, 4 jam 36% dari gaji pokok ya. 5 jam adalah 38%. Oke. Nah, jika sudah ditentukan, akan lanjut untuk total penghasilannya. Gaji pokok plus jam lembur. Oke, dan di sini tanda komplit ya atau akhir programnya. Jadi sangat 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 mudah dipahami ya untuk semua orang atau apalagi yang orang tersebut hanya untuk melihat tujuan dari program ini. Nah, ini sangat membantu. Oke, lanjut kita untuk pseudocode-nya aku menggunakan ini. Nah, ini juga aku menggunakan kode-kode bukan ini ya, bukan kode-kode program. Ini adalah kode-kode yang bisa dipahami oleh manusia. Nah, di sini juga aku mengikuti standar dari pseudocode ya untuk menggunakan start program. Lalu untuk input datanya menggunakan deklarasi. Nah, di sini ada algoritmanya, ya kan? Ada if else. Ini. Lalu oke, lalu terakhir itu ada end program. Oke. Untuk mungkin ini aja untuk flowchart dan pseudocode yang simple ya. Yang aku buat jenis pertama ini. Dan untuk flowchart dan pseudocode yang jenis kedua yaitu menggunakan logic ya. Nah, di sini aku menggunakan flowgorithm. Nah, di sini sangat 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 detail. Mungkin kegunaan ini untuk persentase sesama pemrograman ya, sesama orang programmer agar suatu prosesnya itu benar-benar dipahami ya dengan detail. Oke, di sini seperti biasa ada main. Nah, di sini ada simbol kubik. Nah, di sini adalah input outputnya. Oke. Di sini dia mengeluarkan output yaitu berupa apa namanya? Berupa tulisan ya. Nanti ketika dia start langsung akan muncul seperti ini. Oke. Ini di proses kedua yaitu ada simbol proses ya atau declare. Nah, di sini kita diminta memasukkan variabel yaitu variabel golongan ya. Nah, nanti berupa datanya adalah tipe data string. String itu kita sudah tahu ya tipe data untuk menyimpan teks atau kalimat ya. Oke, kita lanjut next proses yaitu ada input ya, ada input data. Kalau di sini ini output, nah di sini input datanya. Nah, jadi setelah string golongan ini masuk, nah nanti kita diwajibkan memasukkan input golongannya ya, yaitu berupa string. Ketika kita sudah mendapatkan input data, yaitu berupa golongan apa? A, B, C, A, B, C, A, B atau C. Nanti declare ini akan memproses, ya kan? Declare di sini akan memproses itu sebagai data real ya. Dia akan memproses dan mencari golongan apa yang diinput oleh sistem input golongan di sini ya. Nah, di sini ada golongan A yaitu 5 juta, golongan B 6,5 juta,
golongan C 9,5 juta, dan di sini ada else ya. Jadi jika tidak terpenuhi inputan dari golongan ini, maka dia akan error ya. Golongan tidak valid atau tidak ditemukan ya. Nah, di sini ada break ya. Jadi ketika proses golongan tidak valid itu terpenuhi, nah di sini kita tambahkan break agar tidak melanjutkan proses yang lain. Oke. Setelah program input golongan ini sudah mendapatkan data dan sudah tervalidasi menggunakan golongan A atau B atau C, nah, lanjut di program ini, di flowchart ini kita akan mengeluarkan output ya. Di sini ada outputnya, termasuk golongan. Nanti dia akan mengeluarkan output golongan apa, dan di sini gaji pokok berapa. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan output juga ya, untuk perintah memasukkan kategori jam lembur. Nah, setelah output ini muncul, kita harus mengisi input jam lemburnya ya. Oke. Di sini kita bisa lihat ya, ada banyak sekali input jam lembur. 0, 1, jam, 2 jam, jam lembur 2, jam lembur 3, jam lembur 4, jam lembur 5, dan else-nya, jam lembur tidak valid. Jadi ketika kita sudah menginput jam lembur, program dari Flowgreen ini akan memproses ya, proses, dan akan memvalidasi menggunakan apa, persentasenya, untuk menghitung total jam lembur berdasarkan gaji yang diterima. Oke. Setelah semua ini terpenuhi, salah satu terpenuhi, kita langsung masuk ke sini ya. Assignment-nya ini yaitu adalah gaji lembur sama dengan persentase dikali gaji pokok. Jadi ketika sudah input jam lembur, di sini akan tervalidasi ya. Jadi persentasenya berapa, sudah didapat dari jam lembur ini, langsung dikali gaji pokoknya berapa yang sudah diinput di atas tadi. Oke. Setelah tervalidasi, di sini kita akan menemukan output ya. Outputnya jam lembur, lalu output persentasenya. Oke. Nah, di sini langsung tervalidasi ya. Total gaji. Di sini ada assignment lagi. Ketika gaji lemburnya sudah tervalidasi angkanya, secara otomatis program akan menghitung total gajinya, yaitu gaji pokok ditambah gaji lembur. Oke, setelah tervalidasi, dia akan mengeluarkan output ya. Kita perintahkan dia akan mengeluarkan output total gaji. Oke. Nah, di sini kita tutup dengan N. Oke, ketika kita running seperti ini ya gambarannya. Seperti yang kita tadi coba awal terangkan ya. Jadi untuk awal itu sudah ada outputnya ya. Masukkan golongan gaji UMR Anda, itu golongan, misalkan golongan B. Oke. Nah, dia akan langsung tervalidasi ya. Golongan B adalah gaji pokok 6,5 juta. Nah, setelah outputnya keluar, tervalidasi, kita langsung diminta untuk memasukkan input jam lembur. Oke, jam lemburnya misalkan 4 jam ya. Oke. Nah, di sini sudah muncul kategorinya 4. Persentasenya adalah 36% dikali mendapatkan 36% ya dari gaji.
Setelah itu otomatis tervalidasi, total gaji Anda adalah 8,840 ribu rupiah. Oke. Oke, kita lanjut ke pseudocode-nya ya. Jadi di aplikasi Flowgorithm ini kita sudah ketika kita sudah membuat flowchart-nya ya dengan logic-logic yang tidak apa yang kita tadi sudah buat. Nah, di sini kita bisa mengkonfliknya menjadi pseudocode ya. Sini pseudocode. Oke. Nah, di sini adalah pseudocode-nya. Oke, sudah mirip ya. Declare real dari gaji pokok, persentase gaji lembur. Oke. No, 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 no. Nah, di sini kita sudah dapat pseudocode-nya ya. Di sini sudah benar-benar mirip ya. Function itu awal output-nya ya. Kita mendapatkan output yaitu perintah memasukkan golongan gaji. Kita ketika sudah input akan tervalidasi. Oke. Setelah tervalidasi, program akan mengeluarkan output lagi ya, perintah memasukkan kategori jam lembur. Oke, sudah. Ketika kita input jam lembur, akan tervalidasi ya. Ya, memilih yang mana jam lemburnya. Oke. Ketika sudah tervalidasi, akan memunculkan output berserta total gaji. Oke, mungkin sekian dari presentasi pembuatan flowchart ya dan pseudocode ya. Di sini aku membuat dua versi, yaitu versi yang mudah, yang simple dan sederhana, dan yang kedua versi yang menggunakan logic ya. Nah, di sini menurut menurut saya sangat-sangat bisa digunakan ya versi sederhana itu ataupun versi menggunakan logic ini. Jadi jadi kita tinggal menyesuaikan aja kebutuhannya pembuatan simple atau menggunakan logic ini ke permintaan dari tugasnya ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.